Maskot Adventure bisa. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that could make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I'ma keep chasing. I got all this potential that's deep inside of me, but they hate when you're successful cause they try to be. They sit there being judgmental because you're trying things, and they just want you to settle and do the right thing. So get a good job, don't slack off. Wake up every morning, make it good. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel saya Zanaklana. Kali ini saya berkesempatan untuk mendaki ke sebuah gunung yang terletak di Provinsi Jawa Tengah, yaitu Gunung Sindoro. Sebuah gunung yang bertipe stratovolcano atau gunung api kerucut aktif ini memiliki ketinggian sekitar 3.153 meter di atas permukaan laut. Gunung ini terletak di perbatasan Kabupaten Wonosobo dan Temanggung, Jawa Tengah, dan memiliki beberapa jalur pendakian. Dan jalur pendakian yang akan saya pilih kali ini adalah jalur pendakian via Alang-Alang Sewu, yang secara geografis terletak di Dusun Anggrung Gondok, Desa Reco, Kecamatan Kretek, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah. Di jalur pendakian ini, para pendaki akan dikenakan biaya simaksi sebesar Rp25.000 per orang dengan menyertakan KTP sebagai syarat registrasinya. Setelah selesai melakukan registrasi dan packing ulang barang bawaan, kami pun siap untuk memulai pendakian. Namun sebelum itu, terlebih dahulu kami sempatkan untuk briefing sejenak sekaligus melakukan doa bersama kepada Yang Maha Kuasa. Nanti mau ada keluhan apapun harus ngomong. Mau sekecil apapun keluhan itu harus ngomong. Apapun yang dilihat yang mengganggu pikiran, perasaan, itu harus ngomong. Jadi jangan dipendam sendiri, biar kita urai rame-rame permasalahan. Itu yang pertama. Yang kedua, sikap ucapan harus kita jaga, karena kita tamu, biar pemilik rumah menerima kita dengan baik. Nah, yang ketiga, kita tidak lupa berdoa agar perjalanan kita sempurna, selamat, sehat, sampai kembali lagi ke rumah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi majreha wa mursaha. Bismillahi tawakkaltu Allah la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Al-Fatihah. Amin. Ya. Maskot Adventure bisa. Oke, dan sekarang jam 9 tepat kita mau mulai trekking, dan kayaknya kita naik ojek. Tadi kita udah simaksi, harga simaksinya di Rp25.000 per orang. Dan untuk harga ojek, ini harga ojek berapa Pak? 25 ya, sekali jalan. Untuk ojek 25 juga sekali jalan. Jadi besok kalau misalkan turun kita mau naik ojek lagi, kita bayar lagi 25 lagi. Di jalur pendakian ini juga tersedia jasa ojek dengan tarif Rp25.000 per orang sekali jalan. Ojek ini akan membawa para pendaki sampai ke batas perkebunan warga. Oh iya, untuk pendakian kali ini saya tidak seorang diri. Saya akan mendaki bersama kawan-kawan dari Maskot Adventure, yaitu Pak Eko, Pak Uzi, dan anaknya yaitu Bang Ezar. Sekarang kita langsung trek aja, nggak usah terlalu cepat, juga nggak usah terlalu maksain, semampunya aja. Oke, jadi sekarang kita mulai trekking. Jam 9:12 dari Gapuraun
Jadi batas ojek itu sampai ke gapura itu, pintu gapura itu. Dari sana kita mulai trekking. Jadi ada sedikit tips buat kalian yang mungkin mau mendaki ke gunung ini juga. Sindoro via Alang-Alang Sewu. Jadi dari base camp sampai ke pintu gerbang tadi yang di bawah itu lebih enak pakai ojek emang. Soalnya jaraknya agak jauh. Itu memang gak sampai pos 1 tapi ya lumayan. Kalau pakai ojek 10 menit juga kurang dari 10 menit tadi, mungkin ada 8 menit lah. Jadi kalau misalkan kalian naik gunung ini terus bawa uang lebih, saya sarankan untuk naik ojek aja. Selain menghemat waktu dan tenaga, juga kita bisa membantu perekonomian masyarakat sekitar kayak gitu. Tapi kalau misalkan uang kalian pas-pasan, nggak cukup buat naik ojek ya nggak apa-apa sih, jalan juga. Ya itu hitung pemanasan. Oke, ikutin terus. Trek dari pos ojek menuju ke pos 1 berupa jalur yang belum terlalu menanjak dengan vegetasi yang belum terlalu rapat juga. Jalur ini dilengkapi oleh patok-patok yang berfungsi untuk memudahkan tim rescue maupun para pendaki dalam menentukan atau menginformasikan posisi. Jarak dari satu patok menuju ke patok lainnya rata-rata membutuhkan waktu sekitar 10-20 menitan. Istirahat full di bawah. aja. Ambil mata air. Pos 1. Estimasi berapa menit Pak Eko? Estimasi sekitaran Jam 9 tadi. ya Sekarang setengah 9, 1 jam ya. tadi jam 9. Tadi jam Tadi 9. berarti setengah jam. Ya, Setengah jam lebih dikit ya. setengah jam lewat 5 menit. Itu kepotong naik ojek. Naik ojek. Kalau misalkan nggak pakai berarti Ya, 20 sejam lah. menit. Hah? Sejam durasinya. Setengah jam lebih kayaknya ya. lebih 6 menit. Pokoknya 1 jam setengah. jam 9 aja kita start tadi. Sekarang 9.36. Ya 20 menit lah. Jalan ojek 10 menit. Bisa kali ditawar dikit. Bisa. Bisa. Ya 16 menit. 16 menit, 16 menit. Boleh. Jadi dari Masih nawar juga. patok 3 langsung ketemu pos 1. Ya, sekarang kita di pos 1. Untuk estimasi waktu dari base camp sampai pos 1 ini kita buletin 40 menit. Kalau naik ojek, kalau misalnya nggak naik ojek paling sejam atau sejam setengah. Kalau nggak naik ojek, gitu. Oke, untuk lokasinya pos 1 lumayan cukup luas untuk beristirahat. Untuk mendirikan tenda mungkin bisa muat 2 tenda. Ukuran 2 orang. Kayak ginilah kira-kira. Pos 1. Oke, ikutin terus. Trek dari pos 1 menuju ke pos 2 sudah mulai menanjak dengan tekstur pijakan yang didominasi oleh tanah yang sudah dibentuk menyerupai tangga dengan kayu sebagai penyangganya.
ngopi dulu nih di Patok 6. Ketemu barengan juga nih, dari mana barengan dah? Dari Tegal. Wow. Dari Tegal kita jalan kaki. Goblok! Udah pingsan duluan. Jangan dijawab, bodo amat. Iya. Bodo amat. Bilang Nih, tumben rajin gitu. yang ini lagi tumben rajin. Yang bener Ja, itu Ja. Next time ginian. Ya. Jangan harus ikut. Wis. Belum lah. Yo, bodoh. Istirahat adalah bagian dari perjuangan. Iya, berarti kita sudah mengambil bagian daripada perjuangan. Iya, betul. Kita berpatok sama tulisan itu tadi. Iya. Jadi kita istirahat dulu. Kalau kata patoknya bilang, jangan istirahat karena di depan ada tempat yang nikmat. Lanjut. Karena berhubung suruh istirahat, Istirahat istirahat. dulu kita. Lumayan tadi kita ada setengah jam kali ya, Pak ya? Ada sengaja. Ada ya? Lumayan ngopi sih. Ya di patok 6 ini. Nah, di sini. Jadi untuk estimasi kali ini kita ngambil estimasi yang bener-bener santuy banget. Halo. Halo. Dari mana? Banjarnegara. Banjarnegara. Mau kemana? Ke puncak. Wah, Terus jalan lagi. mantap. Oh, yang tadi vlog ya? Iya. Iya, Jawaban yang ketemu pasti. lagi di sini kita. Di Banjarnegara nih. Mantap. Oke. Sendirian ya? Iya sendirian. Sendirian dia. Solo King. Iya. Kita nanti dekat-dekatan aja tendanya, Oh siap. biar saya colong makanannya. Oke, dan di sini Patok 7 mata air dua bidadari. Jadi ini ada mata air ya di Patok 7 di sebelum pos 2. Tapi nanti di atas ada lagi ya Pak ya? Ada. Di atas ada lagi mata air. Ada bekas galian babi hutan. Ini kayaknya bekas nyari cacing makanannya. Berarti di sini masih ada babi hutannya. Jadi ya perlu hati-hati lah. Tak lama kami berjalan dari mata air di Patok 7 tadi, kami sampai di sebuah area lapang yang bernama Simpang Gopitan, yang merupakan persimpangan antara jalur menuju puncak dan jalur menuju mata air yang kedua. Di Simpang Gopitan ini, kami bertemu dengan dua orang pendaki yang hendak turun. Mereka bercerita bahwa semalam tenda mereka diserang oleh babi hutan. Semua logistik mereka di bawah, beserta satu tas carrier yang berhasil kembali ditemukan namun sudah dalam keadaan rusak parah. Jam 2 itu, Bang. Jam 2. Cuaca hujan? Enggak sih. Enggak. Tapi pas di summitnya cerah. Saya enggak samit. Kan logistik diambil semua. Habis sama sekali. Habis. Carrier-nya diambil dijebolin atau Dibawa kira sama dia. oh carrier Dibawa, tenda jebol. Tapi Ketemu kira nih. Kita ketemu. Udah rusak. Udah di semak-semak dalam. Iya, tapi masih bisa dicari-cari gitu sih. Nesting itu bentuknya udah nggak karuan tuh. Penyok pokoknya. Penyok, gelas penyok. Tendanya jebol. Plok was. Ini yang menjadi PR. Gede-gede bang. Iya, Iya emang gede dia. Awalnya kan mau disamperin tuh. Heeh. Sayang kan. Disamperin mah galakan dia. Oh malah Iya. bukan malah pergi gitu. Iya. Oh, malah nantang. ngasih bang. Iya, Kali, berarti biasanya gitu. enggak pendaki-pendaki yang ini sebelum-sebelumnya mulai ngasih makan. Iya. Kalaupun dia mau buang bekas makanan itu agak jauh. Jangan di area camp. Jangan di area camp, agak jauh. Waduh dong. Akhirnya Waduh, makanan ada aku tenda gimana sebelah ya? kan. Dia minta Indomie aja 2 buat Iya, turun. buat turun. Benar-benar bisa habis ya. Iya habis. Itu dia jebolnya dari mananya, Mas? Ini carrier-nya. Habis dia acak-acak nanti. Oh, dia dari atas diambil sama dia. Ini yang saya dimasukin plastik. Oh, ini yang hancur. Oh, bukan yang ini yang pakai Mas. Iya, makanya ini pakai tas samit. Oh, 2 gantinya. oh, sampai hancur gitu. Repot.
Lumayan parah nih babinya nih. sih mendingan lebih atas lagi. Lebih tinggi sih. Lebih tinggi lagi aja 2 ya. meter kena itu. 2 meter masih kena. sampah itu dia 2 meter masih lompat. Iya, selompat. Iya, 2 meter berarti kan segitu. Iya. Nih, Tangan kita nih. Ini 2 meter. iya. Berarti dia masih bisa lompat. Iya. Berarti kan gede. Iya gede pasti itu. Gede. Kalau 2 meter masih dapat berarti gede babinya. Gede. Babi ngepet. Apa? Duit habis kalau babi ngepet mah duit. Bagong itu. Bagong. Enggak apa-apa lah. Pulang kemana? Ke Bekasi. Bekasinya mana? Bekasi kota. Pondok. Gede. Kayu ringin. Bekasi kota mah Kayu ringin, kayu Iya. ringin. Mana dari mana? Taman Mini. Lubang Buaya. Oh, Bang Boy. Deketan Pinang juga. Ranti situ ya. Kalau sana Oke. Sekarang kita sampai di ini apa? Simpang Nggopitan. Jadi di sini opsi kedua air setelah tadi di patok 7 ya. Arahnya ke sebelah kanan dari pelang itu. Ke sini. Kita coba mau masuk ke sini, ngambil air di sini. Soalnya tadi nggak ngambil air di patok 7. Saya sekarang pergi sama Pak Eko ngambil air. Yeah. Oke, yuk kita ngambil air dulu. yang punya lu tel isi aja sekalian dah. Ini jalannya udah agak tertutup ya. Ada banyak tumbuhan-tumbuhan yang menjalar ke jalurnya. Ini jalur menuju air. Kayak gini. Ini sempit juga jalurnya ya Pak Eko ya? Iya, kecil banget jalannya dia. Kayak asli jurang ini dia. Jadi perlu kehati-hatian ya teman-teman ya. Kalau misalkan mau ngambil air ke sini. Soalnya jalurnya sempit. Rekomendasikan. Jadi gak terlalu direkomendasikan. Jadi lebih baik yang di keran. Yang di keran aja yang tadi di patok 7. Mata air 2 bidadari itu. Ini tipis banget jalurnya dan sebelah kanan jurang. Sebelah kiri tebing. Tuh Pak Eko kerja susah banget tuh jalan. Nah, ada bekas babi hutan nih kayaknya. Sini. Rapet juga ini. Harus moncor-moncor kayak gini. Wah. Harus moncor-moncor kayak gitu. Wah. Kotor nih, kotor. Kotor banget itu tadi. Kotor ya? Wih. Air. Lumpur ya? Ini ada gelas gue.
Mantap jernihnya airnya. Oke. Oke, dan setelah kita berjalan sekitar 10 menit dari persimpangan tadi, akhirnya kita sampai juga di mata air yang kedua ini. Setelah tadi di bawah ada di patok 7 keran ya. Di sini kayak gini. Jadi di sini gak ada kerannya, kita langsung ngambil dari air yang keluar di sana. Jadi langsung dari mata airnya. Tapi saya nggak terlalu merekomendasikan untuk kalian ngambil air di sini, kecuali dalam keadaan darurat saja. Soalnya kondisi treknya udah agak tertutup dan kelihatannya udah jarang banget dilaluin ya Pak ya. Iya. Udah jarang banget kayaknya. Ya harus hati-hati karena langsung jurang. Kondisinya langsung jurang, ke kanan langsung jurang, ke atasnya tebing dan treknya itu sempit banget. Terus dari tadi juga kita nemu banyak banget pepohonan yang udah tumbang ngalangin jalan, jadi kita harus merangkak untuk lewatinnya itu. Susah pokoknya. Jadi nggak direkomendasikannya, nggak terlalu direkomendasikan kecuali dalam keadaan darurat. Jadi kalau bisa ngambil airnya di patok 7 aja di bawah. Soalnya deket dari patok 7 ke persimpangan atas, persimpangan air ini deket. Setelah mengambil air dari mata air kedua yang sangat tidak direkomendasikan tadi, kami pun kembali berkemas dan bergegas untuk menuju ke pos 2. Mulai dari sini, vegetasi sudah mulai rapat. Semak belukar yang menjalar serta pepohonan yang menjulang mulai mengiringi perjalanan. Patok 9 ada semacam shelter sederhana tanpa dinding, tapi ada atapnya dari seng. Setelah cukup lama berjalan, akhirnya kami sampai di pos 2 Mbaon, Lembah Katresnan. Di sini kami kembali beristirahat. Kami sempatkan untuk makan siang dan beribadah sholat zuhur. Area pos 2 ini berupa dataran yang sangat luas dan sangat memungkinkan untuk dijadikan tempat bermalam. Saya rasa tempat ini bisa jadi opsi kedua untuk mendirikan tenda jika kondisi sudah tidak memungkinkan untuk lanjut ke pos 3. Sekarang kita sampai di pos 2, ketinggian 2062 meter di atas permukaan laut. Untuk estimasi waktu, kita memakan waktu 2 jam 20 menit tadi dari pos 1 sampai pos 2 ini. Tapi kita tadi istirahat agak lama juga di patok 6, terus di persimpangan mata air juga kita cukup lama ngambil air, sekitar 20 menitan. Berarti kalau misalkan kita jalan konsisten dari pos 1 ke pos 2 ini, kurang lebih memakan waktu sekitar 1 sampai 1,5 jam. Tapi berhubung kita tadi istirahatnya agak lama, jadi kita memakan waktunya cukup lama juga, 2 jam 20 menit kalau kita. Dan sekarang jam 1 kayaknya kita mau packing-packing, soalnya tadi udah makan sholat zuhur tadi. Udah beres, sekarang mau packing-packing, habis itu kita lanjut pos 3. Nanti kita camp di pos 3. Karena memang di sini area campnya mentok di pos 3 ya. Habis pos 3 udah gak ada lagi area camp. Nanti dari pos 3 baru kita summit besok subuh. Begitu. Oke, ikutin terus. Ini kabut udah turun. Lumayan tebal. Udah gak kelihatan ke atas. Yuk, ikutin terus. Setelah beristirahat cukup lama di pos 2, kami pun kembali bergegas untuk menuju ke pos selanjutnya, yaitu ke pos 3.
6 patok harus kami lewati untuk sampai di pos 3 itu. Patok 12. Menguntungkan. Istirahatlah ketika Anda merasa lelah. Alam semesta tidak akan pernah menertawaimu. Oke, kita disuruh istirahat lagi di sini. Jadi kita nurut aja sebagai pendaki yang baik. Istirahat dulu sejenak. Sebats dulu kali, sebats ya. dulu kali. Sebats dulu, kayaknya perlu sebats nih. Oke, sekitar 4 patok lagi ya buat sampai ke pos 3. Dari sini kita mulai persiapan untuk apa namanya? Trek apa namanya ini, Bang? Tanjakan penyesalan. Nah, tanjakan penyesalan. Persiapan dari sini udah. Habis ini langsung tanjakan itu. Ya, Ya 13. kita mau mulai ini. Entar Ini- 13 ketemunya. Oh iya iya. Persiapan tanjakan penyesalan katanya. Tanjakan ikonik lagi. Kalau satu trip ketemunya itu lagi, ceritanya ya itu lagi. Kalau beda trip kan, oh gini, oh iya bro, asik gitu. Nambah cerita, nambah pengalaman ya Om. Ya di patok 13 ya. Mulai memasuki tanjakan Pasidi. Tanjakan penyesalan. Tanjakan ikoniknya Gunung Sindoro via Alang-Alang Sewu. Treknya bebatuan kayak gini. Besar-besar dan kalau dilihat dari permukaannya kayaknya agak licin juga. Oke, ikutin terus. Itu Lanjut. kalau ini udah oblas. Tepat di patok 13, kami dihadapkan dengan sebuah tanjakan curam dengan kemiringan yang cukup untuk menguji kekuatan fisik kami. Tanjakan ini bernama Tanjakan Pasidi. Pasidi adalah sebuah singkatan dari pasrah diri. Tanjakan ini juga dikenal dengan nama Tanjakan Penyesalan. Oke, dan di sini kita putusin buat pakai raincoat jas hujan ya. Soalnya ternyata dari tadi gerimis yang mengeringi kita bukan cuma embun, ternyata hujan juga. Ini hujannya udah mulai deras. Oke. Udah pakai jas hujan. Jadi emang pendakian di musim hujan gini wajib bawa raincoat jas hujan ya. Untuk kemungkinan terburuk kayak gini gitu. Sebelum sampai area camp, sebelum tenda berdiri kita udah kena hujan. Jadi kalau kita bawa raincoat aman, insya Allah. Oke, dan terus. Jangan, dingin. Dingin. Berapa begini dingin? Oke, patok 15. Dan kondisinya udah hujan lumayan deras. Satu patok lagi apa ya? Ya, siap. Satu patok lagi ya. Untuk sampai ke area camp, yaitu pos 3. Udah mulai gede nih hujannya. Oke, ikutin terus. Oke, seperti biasa ada arben guys. Ritual dulu ini. Ritual panen arben kita.
Udah gede-gede ini. Mantap. Ini tipenya sama kayak yang di Gunung Puntang ya. Lonjong-lonjong kayak gini, kayak stroberi. Gak tahu sih ini rasanya gimana. Lihat. Kita coba. Oh, hambar ya? Yang ini hambar. Tapi padahal udah merah. Kalau yang di Puntang itu manis. Tapi bentuknya sama. Kayak gini juga. Lonjong. Tapi ini hambar. Rasanya asam nggak ada, manis pun nggak ada, tapi aromanya udah dapet sih. Mantep. Nah, kita lanjut hujan. Oke. Ada burung guys. Jelak labu ya ini. Kerjaannya bagong, jalanannya. Keren, di kamerain gak kabur, kabur dia. Tadi aja juga balik lagi. Bos 3 di depan mata. Oh, iya. Nggak berasa ngobrol. Hadiahnya bos 3. Tahu-tahu nyampe ya. Iya. Ngobrol. Akhirnya hadiah langsung di depan mata. Ayo kita coba kasih dulu. Ngap kayak tidur langsung. Jangan ambil terlalu ke pinggir dah. Oke. Masih dalam kondisi hujan. Sekarang jam 14:40. Kita sampai di Sunrise Center. Pos 3 Gunung Sindoro, Alang-Alang Sewu. Kurang lebih dari ketinggian 2.370 meter di atas permukaan laut. Untuk estimasi dari pos 2 kurang lebih 1,5 jam kita berjalan dengan intensitas jalan yang santai sambil ngobrol-ngobrol. Terus dari perpatok juga kita tadi istirahat bentaran. Alhamdulillah 1,5 jam ya. Estimasi santuy ini 1,5 jam. Dan sekarang kita mau nyari lokasi buat nenda yang enak, yang enggak terlalu terbuka. Dan kondisinya di sini kabut turun dan hujan juga belum reda. Ini kalau misalkan kebuka view-nya enak banget. Belakang sana ada Gunung Sumbing. Karena memang ini Sunrise Center. Ya, mantap. Terus kita mau nyari dulu tempat buat ngecamp. Yuk. Kehujanan. Tadi kehujanan juga enggak? Enggak. Kehujanan juga? Enggak sih. Oh, enggak. Hampir. Hampir. Jadi nyampe sini hujan baru. Oh iya. Mantap. Semangat. Yo. Wow, hujan-hujan ini mantap nih. Ngerokok. Ini bang. Mantap. Bang. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. Nah dia sisi positif dari pendakian musim hujan, kita nggak perlu kesusahan air lagi karena kita bisa nampung kayak gini dari flysheet atau dari tenda kita. Ini cepat banget misinya, ini lumayan buat masak, bisa aman, terus buat air wudhu juga bisa. Ini juga roti masih lengkap. Belum. Orang berempat logistik kayak buat 10. Tapi saya emang bener Kang Pep, setiap pendakian saya selalu ngelebihin namanya logistik. Beneran. Jadi nggak apa-apa berat, tapi Kejadian takutnya sebelumnya gitu kan. iya, kejadian takutnya memang kita ada trouble atau ada apa yang menghambat perjalanan dan akhirnya kita butuh logistik. Ya udah, lebihin. Kalau lebih itu ada yang kekurangan kita bisa berbagi. Tapi kalau kurang susah. Iya bener. Ini yang rendang. Bekal bubur lagi. Merekah. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. Maskot Adventure bisa.